5 rahasia beberes rumah berantakan supaya cepat rapi bersih. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Semua, hari ini aku mau ngobrol dari hati ke hati tentang sesuatu yang kelihatannya sepele. Tapi kalau kamu lagi capek atau lagi banyak pikiran, rasanya bisa bikin emosi campur aduk. Rumah berantakan. Yang bikin setiap kali kamu mau istirahat, justru yang terlihat pertama adalah tumpukan barang yang entah kapan munculnya. Kadang rasanya kayak rumah ikut curhat kalau pemiliknya sedang kewalahan. Aku juga sering begitu. Kadang aku pulang, niatnya mau rebahan 5 menit, tapi begitu lihat kondisi rumah, tiba-tiba mood turun sampai ke lantai paling bawah. Dan kamu tahu yang paling nyebelin apa? Ketika kamu merasa capek, tapi tetap merasa harus beresin semuanya. Padahal energi sudah habis. Disitulah aku belajar bahwa beberes itu bukan cuma soal merapikan barang, tapi juga soal merapikan perasaan. Di video ini, aku mau ceritakan 5 rahasia beberes rumah berantakan supaya cepat rapi bersih. Bukan tips yang bikin kamu tambah lelah, tapi tips yang lebih manusiawi, yang bisa kamu lakukan walaupun kamu lagi tidak semangat, lagi jenuh, lagi banyak beban, atau lagi ingin menangis, tapi gengsi. Rahasia pertama adalah bereskan titik yang paling kelihatan dulu. Serius, ini penyelamat mental. Aku dulu suka mulai dari hal yang rumit, dan akhirnya malah kecapekan sendiri. Lalu aku sadar satu hal. Rumah itu seperti wajah. Kalau bagian depannya rapi, kesan keseluruhannya ikut rapi. Kamu tidak harus langsung membereskan semuanya. Kamu tidak harus jadi pahlawan hari itu. Cukup pilih titik yang paling terlihat. Meja ruang tamu misalnya, atau kursi, atau lantai depan. Setelah area itu rapi, kamu akan merasa seperti mengambil napas pertama setelah tenggelam. Ada rasa lega kecil yang muncul diam-diam. Dan rasa lega kecil itu biasanya cukup kuat untuk bikin kamu lanjut tanpa paksaan. Rahasia kedua adalah singkirkan barang yang bukan tempatnya. Kita semua punya benda-benda misterius yang hobi jalan-jalan. Kaos kaki muncul di sofa. Gelas muncul di kamar mandi. Charger entah milik siapa, tiba-tiba nongol di dapur. Aku pernah merasa rumahku punya kehidupan sendiri. Jadi solusi paling mudah adalah memakai satu keranjang. Satu keranjang ajaib. Keranjang yang tugasnya mengumpulkan semua barang yang tersesat. Kamu keliling sebentar, masukin semuanya, lalu kembalikan satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Rasanya seperti memulangkan anak-anak bandel ke kelas. Ada kepuasan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Rahasia ketiga adalah pilih satu area kecil dan selesaikan sampai tuntas. Kadang kita ingin semuanya rapi dalam satu hari. Tapi sayangnya, manusia tidak seperti film. Kita butuh istirahat, kita punya emosi, ada hari yang kita kuat, ada hari yang kita lemah, dan itu tidak apa-apa. Jadi pilih satu spot kecil, meja makan misalnya, atau rak dekat pintu. Rapikan sampai benar-benar selesai. Saat kamu melihat satu area rapi di tengah kekacauan, itu memberi rasa bahwa kamu masih punya kendali atas hidupmu. Sekecil apapun. Rahasia keempat adalah atur barang sesuai kebiasaan hidup kamu. Ini bagian yang membuatku sadar bahwa rumah bukan cuma tempat tinggal. Rumah adalah cermin dari alur hidup kita. Kalau kamu sering buang kunci dekat pintu, maka letakkan tempat kunci di sana. Kalau kamu baca buku malam-malam, buat sudut kecil untuk buku di dekat tempat tidur. Jangan paksa dirimu mengikuti sistem yang tidak cocok. Biarkan rumah mengikuti ritme hidupmu. Bukan sebaliknya. Rumah yang rapi itu bukan hanya soal estetika, tapi soal bagaimana rumah memeluk gaya hidup
penghuninya. Rahasia kelima adalah lepaskan keinginan untuk jadi sempurna. Ini mungkin yang paling berat, tapi paling penting. Kita sering merasa rumah harus seperti konten media sosial. Tidak boleh ada barang berserakan. Tidak boleh ada noda kecil. Harus terlihat berkelas 24 jam tanpa jeda. Padahal kita manusia. Kita hidup, kita makan, kita bekerja, Rumah yang dihuni tidak mungkin steril 100%. Dan itu tidak apa-apa. Tidak perlu sempurna. Cukup bergerak sedikit demi sedikit. Hari ini rapi 5%. Besok rapi 5% lagi. Lama-lama kamu akan terkejut. Betapa jauhnya kamu melangkah tanpa menyakiti diri sendiri. Jadi itu 5 rahasia beberes rumah berantakan supaya cepat rapi bersih, tapi juga cepat menenangkan hati. Rumah rapi itu tidak harus sempurna. Yang penting kamu merasa lebih ringan dan lebih damai saat berada di dalamnya. Kalau kamu punya cerita tentang perjuangan merapikan rumah sambil merapikan hidup, aku akan senang banget baca di komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa bantu orang lain juga. Terima kasih sudah mau dengar curhat panjang ini. Semoga hari kamu lebih lega, hati kamu lebih tenang, dan rumah kamu semakin terasa seperti pelukan yang ramah setiap kali kamu pulang. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di cerita berikutnya.